Salam Minggu Estomihi untuk kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang satu pekan yang akan kita jalani. Dalam firman Tuhan kali ini diambil topik adalah Yesus Tuhan adalah anak Allah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama-sama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menutupi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, pada minggu ini disebut dengan Minggu Estomihi. Engkaulah Tuhan yang menjadi batu karangku. Minggu ini mau mengingatkan betapa pentingnya kita memiliki pijakan yang kokoh di dalam beriman kita. Ketika Yesus membawa murid, dikatakan pada ayat ini, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, ke sebuah gunung, di mana 6 hari sebelumnya Yesus sudah menceritakan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sini tidak disebut dengan gunung apa itu. Namun pada saat ini banyak diyakini di Yerusalem ataupun di Israel disebut dengan gunung konfigurasi ataupun gunung penyataan Yesus Kristus. Saudara terkasih, gunung yang tinggi ini menjadi saksi bagaimana Yesus memperlihatkan dirinya sebagai Allah. Ketika Petrus dan juga Yakobus melihat keadaan ini, mereka sesungguhnya terheran-heran. Ada pandangan ataupun gambaran-gambaran yang dinyatakan oleh mereka, yaitu pakaian Yesus sangat putih dan tidak ada satupun menggelentang seperti itu ataupun memutihkan pakaian seperti itu putihnya. Oleh karena itu putih yang sangat indah. Dan dikatakan juga bahwa Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa dan berbincang-bincang. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah konfigurasi itu yang pertama, bahwa Yesus menyatakan dirinya siapa dia. Dia itu adalah Allah. Mengapa harus berjumpa dengan Musa? Bagi orang Israel, Musa merupakan seorang sosok yang sangat dinanti-nantikan mereka, yaitu sosok yang mengeluarkan bangsa itu daripada penindasan Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Sosok yang memberikan Taurat Tuhan kepada umat Allah sehingga mereka hidup sebagai anak-anak Allah.
Kenapa itu mereka tunggu-tunggu? Karena memang pada saat itu, sejak tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Israel berada di dalam jajahan Romawi. Mereka menantikan pembebasan, mereka menantikan Mesias yang menyelamatkan dari ketertindasan itu. Dan mereka juga menginginkan pembebasan yang dilakukan oleh seorang yang mampu mengeluarkan mereka seperti Musa. Sehingga ketika Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus melihat hal itu, pasti mereka menjadi merasa senang, bahagia bahwa sosok itu telah ada di dalam diri Yesus. Kemudian kenapa menjadi Elia? Elia adalah nabi yang dibangkitkan tanpa mengalami kematian. Mau memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Allah itu sendiri yang tanpa menghadapi sebuah yang tidak dikalahkan oleh dunia ini, tapi mengalahkan dunia. Kebangkitan Elia menjadi sebuah lambang daripada kebangkitan Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan setiap yang percaya kepadanya. Di dalam diri Elia juga tergambar pesan para nabi-nabi, mulai daripada nabi-nabi terdahulu sampai nabi-nabi terkemudian, semua menyatu di dalam diri Elia yang memperlihatkan kebenaran, menyatakan firman Allah, menegur dan juga memberikan firman Allah kepada umat Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat keadaan itu, maka sempurnalah pemahaman mereka tentang siapakah Yesus itu. Namun, kalau kita baca di dalam ayat ini, kita mengetahui bahwa ia berkata di dalam ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Kalau sampai di situ, kelihatan sebuah pernyataan yang begitu ambisius di dalam diri Petrus. Namun kalau kita renungkan sejenak, dia masih mengatakan Yesus itu adalah Rabi, adalah gurunya. Dia belum mengenal sepenuhnya kepada siapakah Yesus itu. Dia hanya melihat sebuah sosok yang sebagai guru di dalam dirinya. Kemudian ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. Ternyata kalimat itu bukan kalimat iman, namun kalimat untuk mengatasi ketakutannya. Oleh karena itu, pemahaman ini perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Sering kita menjalani kehidupan ini melihat Yesus hanya sebagai soko guru, hanya sebagai pemberi nasihat yang begitu dahsyat, penyembuh yang luar biasa. Belum sampai kepada pemahaman Yesus adalah Mesias, anak Allah. Sebagaimana murid-murid pada saat ini melihat Yesus sebatas guru dalam hidup mereka. Padahal di dalam konfigurasi ataupun pernyataan atau penampakan yang dinampakkan oleh Yesus sudah tergambar jelas bahwa dia adalah yang menjadi pembebas umat yang tertindas, yang melepaskan daripada segala jeritan, dan yang menyempurnakan hukum di dalam diri Yesus Kristus. Selain itu, Yesus adalah yang penyampai firman Allah dan ia adalah firman itu sendiri. Saudara terkasih, ketika kita membaca pada ayat selanjutnya, tepatnya pada ayat 7, maka jelaslah di sana ada sebuah pernyataan ataupun proklamasi dari Allah yang menyatakan siapakah Yesus. Maka datanglah awan menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman di dalam ketakutan itu
ungkapan atau pujian di dalam mengatasi kegrogian yang hanya melihat sekilas itu perlu dipertegas dengan pernyataan Allah. Saudara terkasih, ketika kita memuji Allah oleh karena pemahaman pikiran kita, oleh karena mengatasi ketakutan kita, maka firman ini mengatakan ketika awan datang menutupi mereka, maka ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi." Saudara terkasih, ternyata kita harus sampai kepada pemahaman Yesus bukan hanya sebatas pembebas di dalam ketertindasan. Yesus bukan hanya sebagai penggenap hukum Taurat. Yesus bukan hanya sekedar penyampai amanat Allah, tapi Yesus itu adalah anak Allah. Kalau dikatakan anak Allah, yang pasti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Coba kita bayangkan, saya adalah manusia, maka orang tua saya memperanakkan saya. Anak manusia akan memperanakkan manusia. Allah akan memperanakkan Allah dan akan disebut dengan Allah. Saudara terkasih, di dalam pemahaman ini dirubah cara berpikir murid-murid pada saat itu. Dari pemahaman sebatas guru, dari sebuah pemahaman sebatas teladan, dari pemahaman sebatas memahami kitab-kitab dan pengenalan pada Nabi, masuk kepada pemahaman Yesus adalah anak Allah. Kalau dikatakan anak Allah, berarti kita harus melihat diri Yesus sebagai yang mencipta kita, Yesus sebagai yang menebus kita, Yesus sebagai yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Bagi orang yang menjadikan Yesus sebagai anak Allah, tidaklah terbatas di dalam pemahaman dan pengakuan saja, namun harus masuk ke dalam tindakan, yaitu action itu sendiri. Apa tindakan kita kalau kita mengatakan Yesus sebagai anak Allah? Kalau kita mengaku Yesus adalah Allah itu sendiri. Dikatakan pada firman Tuhan dalam ayat 7 ini, dengarkanlah dia. Coba kita bayangkan, yang dikatakan dengarkan adalah ketika kita mendengarnya, kemudian membuat respon di dalam kita, kemudian kita bertindak sesuai dengan apa yang kita dengar itu. Itulah mendengarkan. Bukan hanya sebatas lewat saja. Itu dikatakan hanya mendengar. Tapi kalau dikatakan mendengarkan, artinya secara total menghayati apa yang dikatakannya. Di dalam psikologi, ada beberapa hal dalam mendengar. Mendengar dengan telinga, mendengar dengan mata, mendengar dengan rasa. Artinya pendengaran itu haruslah total. Bukan hanya apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukan. Bukan hanya apa yang dikatakan dan dilakukan, namun menghayati terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Itulah mendengarkan. Ketika kita mendengarkan Yesus, maka kita akan beraction, bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, ketika kita mengatakan dalam minggu Estomihi ini, kita mendengarkan, mengetahui Yesus adalah Tuhan, dia harus kita dengarkan. Itulah yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Itulah menjadi batu karang dalam hidup kita, sehingga kita menjadi bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam ayat 8 dikatakan, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun yang bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Ketika firman itu sudah sampai, maka apa yang mereka lihat, konfigurasi yang begitu indah itu, tidak ada kelihatan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah melihat, sudah memahami, sudah mendengar, dan akan melakukan. Maka itulah yang akan menuntun mereka
pemahaman itu yang akan menuntun mereka untuk mengimani dan menghidupi Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada ayat 9 ketika mereka berjalan turun dari gunung itu, Yesus mengatakan, jangan ceritakan kepada orang lain. Kenapa bisa demikian? Yang pasti, sebelum tugas itu diselesaikan, itu tidak perlu untuk diumbar, karena akan menjadi batu sandungan. Karena Yesus memiliki misi untuk memperlihatkan sosok manusia yang menjadi anak-anak Allah yang menjadi manusia itu harus diperlihatkan dengan sempurna, dan orang akan melihat kemuliaan Allah dari apa yang dilakukan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih, di dalam firman Tuhan kali ini kita mau dituntun untuk menyadari bagaimana anak Allah, Yesus itu yang adalah anak Allah, menjadi hidup di dalam hidup kita dan kita dengarkan. Ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, tentu terkadang kita berjumpa dengan sesuatu yang mengagumkan bagi diri kita, yang menjadi sesuatu yang mujizat bagi pemahaman kita. Namun jangan hanya sebatas terkejut dan hanya mengatakan luar biasa Tuhan. Namun kita harus masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Kita harus menjadikan Yesus menjadi Tuhan kita, mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi hidup di dalam batu karang yang teguh, di dalam pondasi yang kuat secara keberimanan kita. Bukan hanya di situ saja, kita harus mendengarkan Tuhan, mendengarkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu merespon segala perbuatan, harapan, dan apa yang dinyatakan Yesus bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah dalam Minggu Estomihi mau menuntun kita untuk menyadari Yesus itu bukan hanya sebatas guru, Yesus bukan hanya sebatas teladan, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita dengarkan Dia dan hidup sesuai dengan keinginannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk menyadari dan memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Dia harus kami dengarkan dalam hidup kami. Biar kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.